Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat? Semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang barokah, dan diberikan kebahagiaan yang menyelimuti Anda semua di sana. Amin ya robbal alamin. Dan saya juga semoga diberikan ketenangan yang membuat bahagia, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi. Saya dari channelnya Hersubeno Arif yang judulnya seperti ini. Alhamdulillah, semua WNI yang diculik dan disandra Israel sudah dibebaskan, termasuk 4 wartawan. Ini tentang penculikan warga Indonesia oleh tentara Israel. Video ini membahas pembebasan 9 warga negara Indonesia WNI, termasuk 4 jurnalis yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel setelah kapal misi kemanusiaan mereka dicegat di perairan internasional. Berikut adalah poin-poin utama dari peristiwa tersebut. Kronologi kejadian. Para relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Global Freedom Flotilla dicegat oleh Angkatan Laut Israel pada 20 Mei 2026 saat berupaya menyalurkan bantuan medis dan pangan ke Gaza. Kapal mereka dipaksa merapat dan seluruh penumpang dibawa ke fasilitas penahanan di Ketzot. Tak pandang bulu Israel. Kritik terhadap istilah deportasi. Narator menyoroti kejanggalan penggunaan istilah deportasi oleh pihak Israel karena penangkapan terjadi di perairan internasional dan para relawan tidak pernah berniat masuk ke wilayah Israel. Narator menganggap tindakan tersebut sebagai penculikan internasional, bukan deportasi legal. Jadi seperti main hakim sendiri, itu kebiasaan-kebiasaan mereka, jadi tidak mementingkan hukum-hukum internasional. Kelakuannya. Daftar WNI yang terlibat. Video merinci nama-nama WNI yang terlibat, termasuk relawan dari organisasi seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan jurnalis dari media seperti Republika dan Tempo. Kalau nggak salah iNews juga ada kalau nggak salah. Konteks sejarah dan global. Kejadian ini dinilai sebagai bagian dari modus operandi berulang Israel yang mengabaikan hukum internasional, serupa dengan tragedi Mavi Marmara pada tahun 2010. Selain itu disebutkan para aktivis lingkungan Greta Thunberg yang juga vokal mengkritik tindakan tersebut. Analisis politik pembebasan yang berlangsung cepat dalam kurun waktu sekitar 24 jam dianalisis sebagai bentuk kepanikan Israel akibat tekanan diplomatik global dan keinginan mereka untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih besar di pengadilan internasional. Di sini cuacanya panas banget, bukan panas matahari tapi panas, cuacanya panas. Istilah bahasa Sundanya ngelekeb. Pertanyaannya, mengapa Israel segera memulangkan aktivis kemanusiaan? Pokoknya Israel dimanapun berada, jangan dikasih hati. Kalau sudah dikasih hati, minta jantung. Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat beberapa alasan mengapa Israel segera memulangkan para aktivis kemanusiaan tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam. Kepanikan Israel. Pihak Israel dinilai panik karena menyadari bahwa posisi mereka secara hukum internasional sangat lemah. Menghindari konsekuensi hukum jika para WNI dan aktivis global tersebut ditahan terlalu lama dan dibawa ke pengadilan terbuka. Hal ini justru akan menelanjangi borok hukum internasional sendiri di mata publik internasional. Pengadilan.
Tekanan diplomatik pembebasan ini dilakukan setelah adanya gelombang protes keras secara internasional serta tekanan diplomatik dari berbagai negara seperti Jakarta, Madrid, hingga Seoul. Menghindari masalah politik, deportasi dianggap sebagai cara instan bagi pemerintah Israel untuk menyingkirkan masalah politik tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang lebih besar. Berani berbuat tapi tidak berani tanggung jawab, itulah kelakuannya mereka. Pertanyaan lagi, apa profesi WNI yang ditangkap Israel? Profesinya apa saja? Mari kita lihat. Di sini cuacanya panas banget. Berdasarkan penjelasan dalam video, 9 WNI yang ditangkap tersebut terdiri dari gabungan aktivis kemanusiaan dan jurnalis. Berikut adalah rincian profesi mereka. Aktivis kemanusiaan Herman Budianto Sudarsono, relawan GPCI dari Dompet Duafa 1. Rangga Wirsanu, relawan GPCI dari Dompet Duafa 2. Andi Angga Prasadewa, relawan GPCI dari Rumah Zakat 3. Asad Aras Muhammad, relawan dari GPCI dari Spirit of Aqsa 4. 5. Hendro Prasetyo, relawan GPI. Tuh udah 5 ya relawannya. Terus ini ada jurnalis Bambang Noroyono, jurnalis Republika. Rifan Bahinalis, fotografer Republika. Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo. Rahenro Herubowo, tim media GPCI sekaligus jurnalis iNews. Tuh iNews 9 semuanya, jadi 5 aktivis kemanusiaan dan 4 jurnalis. Kita doakan mereka semoga diberikan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan pahala atas mereka yang mereka perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Ada juga aktivis Israel ya. Bagaimana nasib aktivis Israel yang ikut ditangkap? Nah, ini ada aktivis Israel. Kita bacakan ya. Nah, ada aktivis juga Israel. Berdasarkan penuturan dalam video, Lembaga Bantuan Hukum Palestina menginformasi bahwa setelah muncul gelombang protes internasional, seluruh aktivis asing yang ditangkap bersama WNI telah dibebaskan dan dipindahkan ke Bandara Ramon untuk dideportasi. Namun video juga menyebutkan satu pengecualian, yaitu terdapat 1 orang warga Israel yang turut tergabung dalam aksi kemanusiaan tersebut yang juga ditangkap. Dan hingga saat ini nasibnya belum jelas serta kemungkinan besar akan menghadapi persidangan di Israel. Oh, jadi itu di persidangan Israel. Bagaimana kondisi mental relawan setelah ditangkap? Nah, ini kita bacakan. Berdasarkan penjelasan dalam video, disebutkan bahwa para relawan yang ditangkap yang dibawa ke fasilitas penahanan militer di penjara Qudsot diperlakukan secara tidak manusiawi. Namun video tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi mental atau psikologis para relawan secara spesifik setelah peristiwa penangkapan dan penahanan tersebut. Jadi memang kelakuannya seperti itu ya. Menjijikan. Tidak ada rasa kemanusiaannya. Memang sudah berhati batu. Kita bacakan saja siapa saja organisasi pengirim relawan Indonesia. Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat beberapa organisasi asal Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut, yaitu Dompet Duafa. Dompet Duafa tuh mengirimkan relawan GPCI Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu. Rumah Zakat mengirimkan relawan GPCI Andi Angga Prasadewa. Spirit of Aqsa mengirimkan relawan GPCI Asad Aras Muhammad. GPCI mengirimkan relawan Hendro Prasetyo. Republika mengirimkan jurnalis Bambang Naryono dan fotografer Rifan Bahanalis. Tempo mengirimkan jurnalis Andre Prasetyo Nugroho. iNews mengirimkan jurnalis Rahenro Herubowo yang juga bagian dari tim media GPCI. Ya, kita doakan mereka semoga diberikan kekuatan dan perlindungan
oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara mental maupun secara finansial. Amin ya rabbal alamin. Mengapa penangkapan jurnalis dianggap serangan kebenaran? Kita bacakan. Jangan kemana-mana dulu, silakan seruput kopinya, nikmatin cemilannya. Menurut penjelasan dalam video, kehadiran para jurnalis seperti Bambang Nuryono, Andre Prasetyo Nugroho, dan rekan lainnya di lokasi misi kemanusiaan tersebut merupakan jaminan bagi dunia untuk melihat kebenaran secara objektif. Oleh karena itu, penangkapan mereka oleh pihak Israel dianggap sebagai serangan nyata terhadap kebebasan pers internasional yang berupaya menghalangi penyampaian informasi yang akurat mengenai situasi di lapangan. Nah, itu. Himbauan buat masyarakat Indonesia supaya semakin cerdas, semakin menambah wawasan, semakin mencari ilmu pengetahuan, supaya kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia maupun di luar Indonesia, untuk sekedar cari tahu tentang perpolitikan atau geopolitik dunia saat ini. Seperti itu. Apa bukti tindakan Israel adalah penculikan? Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat beberapa poin utama yang dijadikan bukti bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai penculikan internasional, yaitu lokasi kejadian di perairan internasional. Video menegaskan bahwa kapal-kapal sipil tersebut dicegat dan dibajak saat berada di perairan internasional, bukan di wilayah teritori Israel. Merujuk pada hukum laut internasional UNCLOS, perairan internasional adalah wilayah bebas di mana tidak ada negara yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan penangkapan. Tuh, tidak boleh. Jadi memang Israel tuh hukum internasional dilabrak. Itu kelakuannya, apalagi hukum di mereka sendiri di sana. Tidak tahu hukum, tidak tertib. Orang-orangnya seperti itu. Jangan dicontoh ya, ini kelakuannya. Pemaksaan dan ancaman senjata. Para relawan tidak berniat masuk ke wilayah Israel, melainkan diculik secara paksa di laut lepas dengan todongan senjata oleh komando militer Israel. Ini nih main todong wah. Pengecut. Analisis lembaga hukum. Lembaga Bantuan Hukum Palestina secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan Israel mencegat kapal, membajak serta menyeret para relawan ke daratan mereka masuk dalam kategori penculikan internasional. Manipulasi hukum. Video menyebutkan bahwa tuduhan Israel mengenai masuknya para relawan secara ilegal tanpa visa adalah manipulasi hukum domestik karena para relawan dibawa ke daratan Israel akibat paksaan dan penyanderaan, bukan atas keinginan mereka sendiri. Pokoknya jangan dikasih hati buat Israel. Kita bacakan, ada kesimpulan. Kesimpulannya, kesimpulan berikut adalah kesimpulan dari peristiwa penangkapan relawan kemanusiaan oleh militer Israel berdasarkan video tersebut. Nasib aktivis dan relawan, sebagian besar aktivis asing termasuk 9 WNI, telah dibebaskan dan dipindahkan ke Bandara Ramon untuk dideportasi setelah tekanan diplomatik. Namun satu orang aktivis warga negara Israel yang turut ditangkap nasibnya masih belum jelas dan kemungkinan akan menghadapi persidangan di Israel. Selama penahanan di penjara Ketzot, para relawan dilaporkan diperlakukan secara tidak manusiawi.
Organisasi yang terlibat. Misi kemanusiaan ini melibatkan sejumlah organisasi Indonesia yakni Dompet Duafa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, GPI, serta dukungan pemberitaan dari jurnalis Asal Republika, Tempo, dan iNews. Penangkapan jurnalis sebagai serangan kebenaran. Kehadiran jurnalis di lapangan dianggap sebagai jaminan agar dunia mendapatkan informasi yang objektif. Penangkapan mereka dinilai sebagai serangan nyata terhadap kebebasan pers yang berupaya menghalangi penyampaian kebenaran mengenai kondisi di lapangan. Bukti tindakan Israel sebagai penculikan internasional. Tindakan Israel dikategorikan sebagai penculikan internasional karena lokasi penangkapan berada di perairan internasional yang merupakan wilayah bebas hukum. Para relawan tidak berniat masuk ke Israel, melainkan diculik secara paksa di bawah todongan senjata. Tuduhan Israel mengenai masuknya relawan secara ilegal adalah manipulasi hukum domestik, mengingat relawan dibawa ke daratan Israel akibat paksaan, bukan atas kemauan sendiri. Siapa yang mau masuk ke Israel? Ini relawan tidak mungkin. Ya, seperti itu ya beritanya. Semoga kita diberikan kebaikan dan diberikan perlindungan, khususnya buat warga-warga Indonesia dimanapun berada, diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari jangan lupa terus belajar, terus melek politik supaya kita tahu yang sebenarnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.